Kalau Bapak menanyakan apakah saya akan masuk surga nanti, insya Allah saya masuk surga. Karena apa? Kulu umatin yadkhulunal jannah ilaman aba. Kenapa? Apa artinya? Setiap umatku akan masuk ke dalam jannah atau surga ilaman aba, kecuali yang tidak mau. Gitu. Kalau saya mau, jadi insya Allah saya masuk. Itu janjinya Rasulullah. Belum lagi ayat-ayat jaminan surga untuk muslim di dalam Al-Quran kami. Banyak sekali. Bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan masuk ke dalam surga. Oke? Paham? Tetapi sekarang gini, apakah kakek nanti akan masuk surga? Mana bukti? Mana dalil bahwa kakek nanti umat Kristen akan masuk surga? Mana dalilnya? Oh, begitu. Yang benar, Bu. Benar nih. Coba tunjukkan dalilnya bahwa ibu itu di kitabnya masuk surga. Nah, kalau saya tunjukkan dalil, kakek juga harus tunjukkan dalil ya. Janji dulu. Enak aja cuma nyuruh saya nunjukkan dalil. Itu VN saya itu dengerin sampai selesai. Kalau memang mau dalil. Jangan cuma dengerin 2-3 detik udah dijawab aja. Makanya gagal paham. Selalu kakek itu kalau dialog dengan saya itu selalu gagal konteks. Karena kakek tidak mendengarkan argumen saya sampai selesai. Itu salahmu itu kayak gitu kakek. Oh iya, puji Isa Al-Masih adalah Tuhan. Ya, coba Anda, ya makanya Anda ini Dinda betul-betul tidak membuka hati dengan kitabnya sendiri. Ya, coba baca dulu ya di kitabmu itu di dalam Al-Quran 19 ayat 71. Nah, tadi kamu mengatakan insya Allah saya pasti masuk surga. Ya, coba ya di Al-Quran 1971 itu. Makanya saya tanya, benar nggak kamu masuk surga? Ya? Kebiasaan ini kakek-kakek tua, katanya pendeta STH gelarnya, tapi bawa ayat cuma sepotong ditafsirin sendiri. Konteksnya jangan lupa konteks. Aduh. Makanya aku dan Bapak adalah satu, cuma dibaca seayat, ayat selanjutnya ayat lainnya yang relevan nggak ditampilin. Itulah curangnya kalian itu. Kebiasaan tukang ngibul, tukang nipu. Nih kalau nggak nipu nggak makan, nggak ngebul tuh dapurnya. Nah, sesuai dengan pertanyaan Anda, tentu saya menjawab dalilnya satu. Itu bukan satu perikop. Kalau kamu membahas tentang satu perikop, ya, itu memang benar. Tapi kan kamu bilang tunjukkan dalilnya. Dan memang itu benar bahwa aku dan Bapak adalah satu. Di perjanjian lama itu adalah ego ini. Nah, Anda harus terlebih dahulu ya membuka hati Anda di kitabnya Anda, ya, karena kamu itu mempunyai iman dua kitab, ya, satu Al-Quran dan satu hadis. Nah, ketika kemarin itu kita membahas dua kitab itu yang kamu imani itu, dan di situ jelas-jelas dinyatakan di dalam diri Isa Al-Masih. Nah, ini di dalam Al-Quran ini juga, ya, ayat 1971 itu. Saya tidak mau mengucapkan nanti saya dikatakan penista. Nah, coba makanya saya ini setiap berdialog, ya, saya tidak sebut teksnya, ya, saya sebut dalilnya doang. Nah, supaya kamu Dinda buka hati, ingin tahu mendalami tentang kitabmu lebih benar. Benar nggak bahwa kamu ini ya mengimani dua kitab, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, kenapa bukan hadis saja yang kamu imani? Ya, atau kenapa bukan hanya Al-Quran? Kira-kira begitu.
71 harus dikorelasikan dengan Maryam 72. Ingat itu. Semua orang akan datangi, bukan berarti itu sama dengan memasuki. Cuma datang tapi nggak masuk. Begitu kakek. Dan Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan kemudian orang-orang kafir laknat itu akan menempati jahanam dan khalidina fiha abada. Dan mereka kekal di dalamnya. Dengar itu kakek. Makanya itu harus dikorelasikan dengan ayat yang ke-72. Tidak bisa ayat itu diartikan, ditafsirkan sendiri-sendiri karena nanti kakek akan gagal panen. Oke. Dan mengenai Korintus, itu bukan ayat yang valid. Karena apa? Karena itu bukan perkataan Yesus. Tetapi itu ucapan Paulus kepada umatnya, yaitu jemaat Korintus. Jangan lupa subscribe Iman Yakin Channel.